Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi berikutnya mengenai question tag atau pertanyaan singkat yang terletak di akhir kalimat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dalam mempelajari materi ini. Question tag itu digunakan untuk meminta konfirmasi atau penegasan dari lawan bicara. Polanya question tag itu sentence seperti biasa atau statement, verb, baru diikuti dengan subject. Ini namanya adalah tag. Ada beberapa syarat dalam membuat tag. Syarat yang pertama adalah subjek pada tag selalu berupa pronoun yang merujuk pada subjek. Nah, di sini subjeknya pasti merujuk ke subjek si statement ini. Apa aja? I, you, they, we, he, she, it, plus their. He, nanti tagnya berupa he. Tukiam, karena dia perempuan, maka gunakan she. Jono and Johnny, lebih dari satu, maka dia gunakan they. Syarat yang kedua, jika statementnya positif, maka tagnya berupa negatif. Sebaliknya, jika statementnya negatif, maka tagnya berupa positif. Contoh, Dodi cannot play a guitar. Karena cannot di sini adalah negatif, maka tagnya berupa positif. Can he? Andy has just studied in Paris. Hasn't he? Karena di sini menggunakan positif, has just studied, maka tagnya berupa negatif, hasn't. Kalau ini negatif, maka ini positif. Kalau ini positif, maka ini berupa negatif. Syarat yang ketiga, penulisan tag yang negatif selalu disingkat. Di sini sudah dicontohkan has not, jadinya hasn't. Ini pola penyingkatannya. Telah kita singgung di materi sebelumnya tentang penyingkatan ini. Kita gunakan isn't untuk mengganti is not. Aren't, wasn't, weren't, can't, won't, shan't, don't, doesn't, didn't, dan seterusnya. Ingat, tag yang berupa negatif harus disingkat. Syarat yang keempat, perhatikan auxiliary verb dalam menulis tag. Jika ada auxiliary verb, maka gunakan auxiliary tersebut. Jika tidak ada auxiliary-nya, maka kalau kalimatnya verbal, gunakan do, does, ataupun did. Kalau kalimatnya nominal, maka gunakan ordinary verb. Contoh, Ronnie has not taken my book. Auxiliary-nya ada has di sini. Auxiliary-nya berupa has. Karena dia punya auxiliary, maka kita gunakan auxiliary-nya. Has. Karena ini negatif, maka ini positif. Has saja. Karena ini Ronnie, maka subjeknya berupa he. Contoh yang kedua, Ronnie has a new car. Doesn't he? Di sini kita lihat ada kata has. Ordinary verb saja. Tidak punya auxiliary. Karena ini adalah kalimat verbal, maka munculkan auxiliary-nya. Karena ini adalah simple present, maka gunakan do atau does. Pasangannya dengan he, maka gunakan does. Doesn't he. Ini positif, jadi negatif. She will be your sister. Ini kita lihat ada auxiliary-nya di sini, will. Maka kita tinggal gunakan auxiliary-nya. Will not, jadinya won't. She tetap she. She will be your sister, won't she? Jono and Lono are my friends. Kita lihat di sini hanya ada ordinary verb saja, tidak ada auxiliary-nya. Karena dia kalimatnya adalah kalimat nominal, maka kita bisa gunakan ordinary verb-nya. Jono and Lono are my friends, aren't they? Jono and Lono, maka kita gunakan they. Ini positif, jadinya negatif. Syarat yang kelima, jika subjek pada statementnya berupa this atau that, maka tagnya berupa it.
Jika statementnya adalah this ataupun those, maka subjek pada tag berupa they. Jika indefinite pronoun yang berupa thing, benda, maka gunakan it. Tetapi kalau indefinite pronounnya berupa person, maka gunakan they. I am tag-nya aren't I. I am not tag-nya tinggal dibalik am I. Am not itu tidak ada penyingkatan yang boleh disingkat selain am not, maka diganti dengan aren't I. Jika statementnya berupa there, maka tag-nya juga berupa there. Yang berikutnya yang keenam, jika statementnya tidak mengandung not, tetapi ada negative word-nya, maka tag-nya berupa positif. Negative word itu kata-kata yang mengandung makna negatif. Contoh, never, tidak pernah, seldom, jarang, rarely, jarang, hardly ever, hampir tidak pernah, no one, tidak seorang pun, nobody, tidak seorang pun, nothing, tidak ada. Nah, kalau ada negative word, maka tag-nya berupa positif. Seldom, di sini jadinya does. You never come late to your classroom, do you? Nobody comes late to the classroom, do they? Yang ketujuh, yang terakhir, jika statementnya berupa ajakan diawali dengan let's, maka tag-nya selalu berupa shall we. Contoh, let's study together, shall we? Let's go to the cinema, shall we? Let's not to go to the cinema, shall we? Berikutnya, perintah ataupun larangan. Jika statementnya berupa perintah atau larangan diawali dengan verb 1, maka tag-nya selalu berupa will you ataupun want you. Don't go out, will you? Don't go out, want you. Close the door, will you? Close the door, want you. Contoh, he had many things to be sold. Subjeknya berupa he, maka subjek pada tag juga harus berupa he. Statementnya berupa positif, maka tag-nya harus berupa negatif. Karena di sini menggunakan had, tidak ada auxiliary-nya, maka kita munculkan auxiliary-nya. Auxiliary-nya dari simple past adalah did. Karena ini positif, jadi negatif. Berarti verb-nya berupa didn't. Tokiam has done her task since 8 a.m. Subjeknya berupa Tokiam, satu orang perempuan, maka subjek pada tag berupa she, pronoun dari Tokiam. Has done, di sini ada auxiliary-nya has, maka kita gunakan auxiliary-nya. Karena ini positif, maka tag-nya berupa negatif, hasn't. Someone doesn't want to make friends. Subjeknya berupa someone. Oke, kalau someone berarti subjek pronoun berupa they. Nah, ini kan simple present negatif, berarti pasangannya atau verbnya berupa positif. Harusnya kan does dipindah sini, tetapi karena dia menggunakan they, maka pasangannya bukan does, berupa do. Ingat, sesuaikan dengan subjeknya. They itu pasangannya do, bukan does. Ringkasannya adalah pola question tag itu ada statement, koma, lalu diikuti dengan tag. Tag itu verb diikuti dengan subjek. Verbnya berupa verb auxiliary. Lalu tanda tanya. Syarat dalam membuat tag. Yang pertama, subjek pada tag selalu berupa pronoun yang merujuk ke subjek. Jika statement yang berupa positif, maka tag-nya berupa negatif. Dan sebaliknya, jika statement-nya berupa negatif, maka tag-nya berupa positif. Penulisan tag yang negatif itu selalu disingkat. Perhatikan auxiliary-nya, karena verbnya harus menggunakan auxiliary-nya. Jika tidak ada auxiliary-nya, maka munculkan auxiliary-nya. Atau
ambil ordinary-nya jika dia adalah kalimat nominal. Yang kelima, perhatikan subjek pada statement. Seperti ini ya. Perhatikan di sini, nanti tag-nya menyesuaikan. Yang keenam, jika statement tidak mengandung not tetapi ada negative words, maka tag-nya berupa positif. Yang ketujuh, yang terakhir, jika statement-nya berupa ajakan diawali let's, maka tag-nya selalu menggunakan shall we. Jika dia berupa perintah ataupun larangan, yang mana diawali dengan verb 1 ataupun don't, maka tag-nya selalu menggunakan will you atau want you. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.